Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Tsumma la tunzilal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma'amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan masjid salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, tentunya nikmat kesempatan di mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salam malah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kasih kita, teladan kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti salam beliau yang nantinya kita menjadi bagian dari umat beliau yang insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat utma dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita yakin betul, kita faham betul bahwasanya majelis kita ini tidak sendirian gitu ya. Majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat, dan salah satu tugasnya adalah untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya kepada kita, pada keluarga kita, dan kepada putra-putri kita semua. Amin. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita juga memohonkan kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusan kita, serta kita terhindar dari masalah-masalah kezaliman ya. Subhanallah, saat ini lagi banyak sekali kezaliman di masyarakat yang mengerikan ya. Baik, kita mohon Allah semoga kita semua putra putri kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan bab yang kedua, yakni Ma'rifatul Rasul ya, dengan subtema hajah atau hajatul insan ila Rasul ya, yakni kebutuhan manusia kepada Rasulullah gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, kebutuhan manusia terhadap Rasul ini menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, jadi beliau menyebutkan, beliau menerangkan bahwa kebutuhan hamba akan Rasulnya ya, atau manusia akan Rasulnya, itu bahwa kebutuhan manusia yang utama adalah mengenal para Rasul dan ajaran yang dibawanya ya. Kemudian nantinya para hamba ini kepada Rasulullah itu mereka adalah tasdiqon fima akhbar, membenarkan atau percaya kepada berita-berita yang disampaikannya, sekaligus at-ta'ah fima amar, yakni mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada jalan lain ya menuju kebahagiaan atau keberhasilan dunia dan di akhirat kecuali dengan tuntutan atau tuntunan dari para Rasul. Dalam ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau mengatakan tidak ada pula petunjuk untuk mengetahui yang baik atau dan mendapatkan ridha Allah gitu ya. Kebajikan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dari Rasul merupakan contoh yang baik bagi manusia untuk mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah.
Ya. Maka karena hal itu semua, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa sesungguhnya kebutuhan manusia kepada Rasul, kebutuhan manusia pada Rasulullah ini itu jauh lebih penting daripada kebutuhan jasad akan roh. Ya, bayangkan ya. Jadi kebutuhan manusia terhadap Rasul ini lebih penting dibandingkan kebutuhan jasad terhadap roh. Ya. Kemudian kebutuhan pada Rasul, manusia pada Rasul ini itu juga lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan mata akan cahaya. Ya, mungkin sering kita dengar ya betapa kita kesal pada Rasulullah karena Rasulullah telah membawa dari dalam kegelapan menuju dalam terang benderang ya. Dan ternyata betul. Jadi kebutuhan manusia kepada Rasulullah itu lebih penting dibandingkan kebutuhan mata akan cahaya. Padahal kalau mata tanpa cahaya kemarin gimana? Buta, gitu kan? Tidak bisa melihat sama sekali. Bapak Ibu Allah, atau bahkan disebutkan kebutuhan manusia akan Rasulullah itu lebih penting dibandingkan kebutuhan roh terhadap kehidupan ini. Pada roh kita tahu roh adalah nyawa dari kehidupan ini, gitu ya. Sehingga kalaupun misal dibandingkan itu, ya, kalaupun manusia hidup tanpa arahan Rasulullah, tanpa petunjuk Rasulullah, itu seperti hanya zombie atau mayat hidup. Ya, sehingga disebutkan bahwasanya kebutuhan manusia kepada Rasulullah itu lebih penting atau lebih sangat penting dibandingkan dengan kebutuhan roh terhadap kehidupan ini. Sehingga menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau sampaikan bahwasanya dari semua kebutuhan ini, maka kebutuhan hamba kepada Rasul adalah terletak di atas semuanya. Ya, sehingga Bapak Ibu kalau kita merasa tidak butuh Rasulullah itu hati-hati gitu ya. Ini bisa jadi jalan kehidupan kita ngawur gitu ya, karena tidak sesuai dengan wabil hadi Rasulullah. Jadi sebagaimana tunjuk Rasulullah SAW. Baik, itu Ibnu Qayyim al-Jauzi. Sedangkan Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat bahwa risalah merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia. Ya, jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau ahli hadis yang luar biasa kisah-kisahnya ya. Jadi beliau berhasil membuat taubat para bromocorah, para preman-preman itu sampai ribuan bahkan jutaan gitu ya. Tetapi di setiap majelis seperti ini beliau senantiasa mohon pada santrinya, para jamaahnya, tolong nanti kalau kalian semua di surga cari saya gitu ya. Ini sallallahu Ibnu Qayyim al-Jauzi dan beliau adalah hadis ya, ilmu hadis. Sedangkan Ibnu Taimiyah ini disebut dengan Syekhul Islam gitu ya, yakni karena beliau adalah sangat kekeh terhadap masalah-masalah akidah. Oke, beliau berpendapat ya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sunnah risalah Rasulullah itu merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia. Selama ini kebutuhan pokok kita apa? Makan, tempat, pakaian gitu ya. Ternyata di sini Ibnu Taimiyah melihat bahwa sunnah kebutuhan pokok manusia adalah risalah Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan bahwa kebutuhan yang paling penting di antara yang penting adalah risalah Rasulullah. Yeah. Maka beliau katakan bahwa Allah, Ibnu Taimiyah mengatakan risalah pada hakikatnya itu merupakan roh dari alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu pernah kita dengar coba risalah Rasulullah itu roh dari alam semesta ini. Ya, jadi kalau misal risalah Rasulullah ini tidak ada, maka alam semesta ini akan tidak beraturan gitu ya. Kehidupan manusia akan ngawur lah. Bahkan kehidupan binatang, tumbuhan dan sebagainya juga tidak akan teratur. Itu belum mengatakan bahwa risalah ini pada hakikatnya merupakan ruh alam semesta ini. Beliau juga berpendapat bahwa risalah itu pada hakikatnya juga merupakan cahaya atau menjadi cahaya dari kehidupan ini. Jadi betapa kita sangat butuh Bapak Ibu ya, risalah Rasulullah untuk mengenal Rasulullah ini sendiri. Bapak Ibu Allah, sehingga beliau sampaikan lagi-lagi masih pendapat Ibnu Taimiyah ya. Beliau berkata, apa kiranya manfaat alam bila tidak memiliki roh? Ya, kalau dikatakan roh daripada alam yang adalah risalah Rasulullah, kalau alam tidak memiliki roh berarti alam ini mati gitu ya. Dengan kata lain bahwa alam yang akan mati kalau tidak ada risalah Rasulullah. Baik. Kemudian tentunya tidak akan ada kehidupan dan bahkan tidak akan ada cahaya. Itu kalau tidak ada risalah Rasulullah. Maka Bapak Ibu Allah, yang terjadi apa? Dunia akan gelap gulita.
Ya, dunia akan gelap gulita. Ya, jadi saya masih ingat dulu apa Najib ini kalau pas mengumumkan gitu kan gitu ya. Masih kita salat pada Rasulullah karena beliau telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang gitu ya. Dan ternyata betul gitu ya, risalah Rasulullah menjadikan dunia ini terang benderang gitu ya, tidak gelap gulita lagi. Bahkan dunia akan terkutuk ya tanpa ada cahaya dari risalah Rasulullah. Oke, ini kita perlu menyadari betul bahwa betapa pentingnya risalah Rasulullah, betapa butuhnya kita akan Rasulullah. Sehingga Bapak Allah ini masih mendapat Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa kebutuhan manusia akan syariat itu lebih mendesak dibandingkan kebutuhan manusia akan segala sesuatu. Sehingga ya aneh misalnya orang mengaku beriman tapi tidak mau belajar syariat Rasulullah gitu ya. Padahal di sini jelas ya, ini lebih dibutuhkan daripada makan, minum, tempat tidur dan sebagainya lah gitu ya. Ada kebutuhan yang lain gitu ya. Ini ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Oleh karena itu, beliau mengatakan bahwa manusia itu memerlukan ma'rifat atas apa yang dibawa para Rasulullah SAW. Manusia juga nanti perlu dakwah dari Rasulullah dan menegakkannya dakwah dari Rasulullah. Kemudian dari risalah itu diharapkan manusia ini bisa bersabar atas risalah Rasulullah. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ternyata kita juga diperintahkan untuk berjihad terhadap apa yang keluar ya dari risalah Rasulullah tadi ya, sampai kita kembali pada risalah Rasulullah lagi. Ya artinya mungkin kemarin pertanyaan Abah Hendro ya. Jadi orang makan pakai tangan kanan gitu ya. Yang satu ini kebiasaan, yang satu tahu bahwa ini adalah sunnah Rasulullah. Apakah nilainya sama? Beda. Gitu ya. Ini kebetulan yang satu biasa makan tangan kanan ya. Biasa gitu aja, ya udah nggak dapat nilai sunnahnya. Tetapi saat mereka tahu bahwa Rasulullah memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan dengan berbagai dasar yang kita pahami, maka itu baru bernilai sunnah. Maka di sini kita disuruh untuk bersungguh-sungguh untuk memahami itu semua yang nantinya kita akan ada dalam koridor sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu di akhir kata beliau mengatakan ya, jadi Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya kehidupan manusia dapat ditinjau dari kebutuhan ruhnya, jasmani dan akalnya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu Allah, saat kemarin nanti kita akan masuk bab berikutnya ma'rifatul insan ya. Saat kita bicara manusia itu ada fisik ya, ada fikrah, ada pemikiran, ada ruh ya, ada hati gitu ya. Dan masing-masing punya konsumsinya masing-masing. Kalau fisik kita butuh makan, minum, tidur dan sebagainya gitu ya. Ternyata pikiran kita juga butuh itu. Hati kita juga butuh itu. Dan dari mana kita tahu kebutuhan semuanya? Dari Rasulullah SAW. Ya baik. Bapak Ibu ya Allah. Tetapi yang harus kita sadari, ya harus kita camkan dalam diri kita ya. Ternyata walaupun manusia itu pada dasarnya membutuhkan keberadaan risalah Rasulullah tersebut ya, tetapi syaitan itu selalu meniupkan ke dalam benak manusia untuk menentang Allah dan Rasulnya. Ini asiknya kehidupan dunia itu gitu ya, tidak mulus-mulus amat gitu ya. Jadi ada tokoh antagonis ya, yang namanya syaitan itu untuk menggelincirkan kita. Sehingga Bapak Ibu kita bisa perhatikan di dalam surat At-Taghabun ya, Allah ingatkan kita dengan satu kalimat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahu kana ta'tihim rusulun bil bayyinat." Yang demikian itu mereka sesungguhnya ketika rasul mereka datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, dengan bayyinat. Dan perhatikan bagaimana cara setan untuk menggelincirkan. Faqalu, kemudian mereka berkata, abasarun yahdunana, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Meremehkan lah, pada menungso nih ngandani misalnya itu nggak kuatan gitu ya. Karena perkataan itu kemudian Allah berikan satu tanda buat mereka, fakafaru wa tawallau wastaghnaullah. Ya, lalu mereka ingkar dan berpaling wallahu ghaniyun hamid. Padahal Allah tidak memerlukan mereka
dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya Bapak Ibu, mereka itu ingkar, nggak peduli Allah itu, nggak butuh mereka katanya. Yang butuh adalah kita. Demikian baik. Bapak Ibu ya Allah, sehingga dari situ kita akan melihat betapa kebutuhan kita terhadap Rasulullah itu kita awali sebagai diri kita sebagai manusia, al-insan. Jadi Bapak Allah, kalau kita perhatikan di dalam surat ke-30 ya, surat Ar-Rum ya, ayat ke-30 pula ya. Jadi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. La tabdila li khalqillah. Ya, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Dzalikan dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, gitu ya. Dan itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu kita cermati. Ternyata al-insan ya, kita sebagai manusia itu adalah ciptaan Allah. Ya. Al-insan, manusia, kita adalah ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Allah ciptakan kita sebaik-baik ciptaan, ya. Tentunya banyak kelebihan. Nanti kita akan bahas ya. Dan tentunya juga keutamaan yang dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ini yang pertama. Jadi kita menyadari betapa manusia diberikan kelebihan dan keutamaan dibandingkan makhluk yang lain. Dibandingkan malaikat misalnya ya, kita bisa lebih mulia dari malaikat. Tetapi dibandingkan dengan setan pun satu ketika melihat manusia juga bisa lebih jelek dan lebih buruk daripada para setan, gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan ya, karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan ini ada satu konsekuensi yang akan kita gunakan. Baik. Di antara kelebihan itu adalah fitrah. Ya, fitratan nasi, gitu ya. Jadi fitrah yang Allah ciptakan, yang fitrah ini tidak akan pernah berubah. Dan fitrah ini pula yang akan diciptakan Allah sebuah risalah yang sesuai dengan fitrah yang Islam itu sendiri. Ya, baik nih. Jadi di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Dan agama Allah, agama Islam itu dijadikan juga dengan sesuai dengan fitrah manusia. Klop nggih. Jadi kalau kita kemarin di ilmu Allah itu kita bahas nggih bahwasanya qauliyah Allah, Al-Qur'an, As-Sunnah dan sebagainya ini itu sesuai dengan fitrahnya manusia. Oke, sehingga apapun yang Allah berikan satu perintah, larangan ataupun aturan-aturan itu bisa dipastikan itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Artinya saat kita melanggar larangan Allah, kita telah pasti keluar dari fitrahnya manusia. Ya, contoh misalnya, jadi betapa Allah perintahkan kita minum minuman keras atau mabuk lah misalnya ya. Begitu itu dilanggar, maka nanti mesti ada kerusakan di dalam organ tubuh ini misal. Tidak hanya organ tubuh, bahkan hati dan pikiran juga akan rusak gitu. Karena melanggar aturan-aturan Allah. Atau bahkan kita meninggalkan perintah Allah, misal perintah Allah adalah sholat misalnya ya. Kemudian kita tinggalkan sholat, maka secara fitrah tidak ada ketenangan dalam kehidupan mereka. Jadi kebutuhan lahiriah maupun batinnya ini tidak terpenuhi karena dia meninggalkan perintah Allah tadi. Dan terusnya banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan. Baik, Bapak Ibu Allah, kemudian al-insan atau manusia itu juga diciptakan sesuai dengan fitrahnya tadi ya. Manakala Islam itu juga sebagai agama fitrah, sehingga keberadaan Islam diperlukan oleh manusia. Bapak Ibu Allah ya, maka wujud aplikasinya Islam ini terhadap diri Rasulullah, diri manusia adalah pada diri Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan oleh karena itu manusia dengan fitrahnya itu sangat memerlukan Rasulullah SAW sebagai contoh dan teladan dalam memenuhi fitrahnya.
Oke, ya, jadi tadi di surat Ar-Rum yang Allah perintahkan fa'akim wajhaka lid-din hanifah ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam ini ya. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha ya, yang sesuai dengan fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah. Islam fitrah, kita fitrah, gitu ya. Kemudian ala tabdila li khalqillah ya, dan tidak ada perubahan dalam fitrah tersebut. Dan fitrah itu mulai lahir dan sama dengan mati tetap sama. Dari zaman Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir tetap sama. Apapun generasinya gitu ya. Ya kemarin saya singgung ya, ada generasi apa? Oh, ya, generasi tua atau generasi 66, generasi 90-an atau Gen Z sekarang gitu. Sebelumnya milenial dan sebagainya lah gitu ya. Itu semua tidak akan merubah fitrahnya. Artinya Islam agama fitrah ini cocok untuk mereka semua. Universal secara maupun zaman, di tempat maupun waktu gitu ya. Oke, baik. Sehingga Allah tapi lagi-lagi katakan walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian disampaikan dalam sebuah hadis nggih, Bapak Ibu, hadis yang diceritakan bahwa Allah berfirman, "Aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif." Kemudian syaitan menggelincirkannya mereka dari agama mereka. Ini hadis qudsi nggih. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Al-Aswad bin As-Sa'id ya, At-Taimi ya, beliau berkata, aku menjumpai Rasulullah, dari hadis tadi ya, aku menjumpai Rasulullah, lalu aku berperang bersama beliau. Aku pun mendapat kemenangan ya. Pada saat itu orang-orang pergi berperang, lalu mereka membunuh anak-anak gitu ya. Misalnya ini dikisahkan gitu. Kejadian itu sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi pada perang itu membunuh anak-anak. Kemudian kejadian itu sampai pada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, mengapa orang-orang itu melampaui batas hingga membunuh anak-anak mereka dalam perangan. Kemudian tentara Muslim mengatakan, seorang berkata, wahai Rasulullah, bukankah anak-anak itu adalah anak-anak kaum musyrik? Gitu ya. Maka beliau bersabda, bukan begitu. Orang-orang yang baik-baik itu ya, orang yang baik-baik itu di antara kamu juga semula merupakan anak kaum musyrik. Jadi diingatkan. Jadi sebelum mereka masuk Islam, orang tuanya dulu juga orang kaum musyrik gitu ya. Baik. Kemudian beliau memerintahkan jangan membunuh anak-anak sampai diulang gitu ya. Setiap diri dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sehingga lisannya menyimpang dari fitrah itu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi maupun Nasrani. Gini, jadi Bapak Ibu, ini dikisahkan sahabat dulu mempunyai pemahaman orang tuanya musyrik, di sana ya musyrik, bunuh sekalian, nggak boleh sama Rasulullah. Baik. Bapak Ibu yang Allah, maka tadi seperti yang kami sampaikan dalam surat Rum ayat ke 30 ya, itu sebutkan bahwa sesungguhnya manusia memiliki fitrah kelebihannya, kemudian agama juga fitrah gitu ya. Maka yang kedua yang harus kita cermati, apa itu fitrah gitu ya. Fitrah yang ada pada manusia itu dapat menilai baik buruk tingkah laku di masyarakat maupun dirinya, itu fitrah. Sehingga Bapak Allah, ini dari kondisi ini kita tidak boleh terlalu kagum pada seseorang karena kebaikan dia. Sekaligus kita tidak boleh terlalu benci karena kejelekan dia. Karena dan di mereka ada fitrah yang dia memahami ada baik, ada buruk dalam masyarakat maupun dalam dirinya. Mencuri itu jelas buruk, itu semua sepakat, agamanya apapun, itu fitrah yang bicara. Minum-minuman keras itu jangan jelek gitu ya. Apapun ya, itu secara fitrah mengakui hal itu. Membantu orang lain itu adalah baik. Tidak peduli agama dia apa. Itu fitrah Bapak Ibu. Menyayangi anak, menyayangi istri, menyayangi hormat pada tetangga, dan itu semua fitrah. Ya, tanpa kecuali. Ya, baik. Sehingga dikatakan lagi Bapak Ibu, fitrah pada diri manusia adalah mampu menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Hal ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah fitrah.
Kemudian nanti kita jumpai dalam surat wa ta'adzana gitu ya, begitu Allah mengumpulkan mereka ya, memberikan persaksian di alam ruh dengan satu kalimat alastu birabbikum. Benarkah aku ini Rabb? Ya. Kemudian kita qalu, kemudian jawab bala, betul ya Rasulullah syahid, nah dan kami semua menjadi saksi. Pasal fitrah gitu ya. Dan jadi Bapak Ibu Allah, sehingga disebutkan pula bahwa fitrah itu dimiliki oleh manusia semenjak dia lahir, meski dilahirkan oleh orang tua kafir atau penjahiliyah. Sehingga Bapak Ibu, kecenderungan yang baik itu senantiasa membawa kepada arah yang baik, yang dari arah Islam ini. Tidak peduli orang tanya seperti apa dulu, seperti pengakuan pada Allah maupun pada Rasulullah. Sedangkan perubahan fungsi dan peranan fitrah ini nanti terjadi karena lingkungan. Atau sering dalam dunia parenting itu karena orang tua. Orang tua biologis berarti bapak ibunya. Orang tua akademis berarti sekolahnya gitu ya. Orang tua lingkungan ya berarti lingkungannya. Orang tua sosial berarti lingkungannya. Maka Bapak itu penting buat kita semua untuk mencarikan orang tua semuanya untuk semua aspek itu. Kita sebagai orang tua juga menjaga fitrahnya anak kita. Di saat yang sama kita juga carikan sekolah-sekolah yang menjaga fitrah anak kita. Sekaligus ternyata Rasulullah perintahkan kita mencari rumah pun, kita serumah yang bisa menjaga fitrah anak-anak kita. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian dikatakan pula di dalam fitrah itu, yang kedua adalah fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatan. Jadi Bapak Ibu, misal seseorang ini ya, nanti hati itu ada tiga ya. Hati yang hidup ya, hati kolbun salim, kolbun yang sangat marid, dan kolbun mayit gitu ya. Jadi hati yang hidup, sakit dan mati. Dan pada dasarnya sebenarnya hati itu sesuai dengan fitrah Bapak Ibu. Jadi contoh paling gampang kan. Ya, jadi misal bukan kita, seseorang lah gitu ya. Dia itu melihat sesuatu yang dia mencuri lah misalnya, dia mencuri. Maka mencuri pertama itu mesti ada hati kita, fitrah itu mengingatkan, jangan nyolong bohong. Tangan juga saja jauh nyolong, itu perbuatannya nggak boleh, itu secara fitrah diakui seperti itu. Kemudian dilanggarlah sama dia. Kemudian mau ulang lagi, diingatkan lagi sama si hati ini, aja mencuri ya bohong. Hati yang pertama ini hatinya masih sehat gitu ya. Yang kedua masih relatif sehat. Yang ketiga dengan perilaku yang sama, nggak dirayakan sama kebiasaan mencuri tadi, itu menjadi sakit. Ketiga, keempat, kelima misalnya, akhirnya menjadi hati yang mati. Akhirnya hati nggak akan mengingatkan, nggak ada bisikan-bisikan kebaikan lagi. Ini contohnya Bapak Ibu, termasuk juga dalam melakukan satu kebaikan. Salat subuh misalnya ya, salat subuh kita udah terbiasa salat subuh lah gitu ya, sehingga hati kita baik gitu ya. Kemudian satu ketika karena satu sebab ya, mungkin sekarang Piala Dunia ini gitu ya, hati-hati nonton Piala Dunia subuhnya kebablasan terus misalnya ya, misal gitu ya. Itu pertama pasti hati mengingatkan, kita kecewa banget, waduh subuh telat dan sebagainya gitu ya. Nyata besok dibilang lagi, wah yang main Perancis nih misal gitu ya. Nonton lah kita misal gitu ya. Nah, telat lagi. Hati masih mengingatkan Bapak ya. Telat atau dijogo malamnya biar subuhnya biar nggak ketinggalan. Itu hati mengingatkan. Ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai nanti pada akhirnya hati membiarkan. Na'udzubika min dzalik. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang saya perhatikan bahwa fitrah itu adalah menjadi saksi bagi segala perbuatan kita. Bahwa dia akan bersaksi, ya Allah, aku udah ingatkan dia. Tapi dablek misalnya ya. Sampai aku biarkan dia. Itu fitrah gitu ya. Sehingga Bapak ya Allah, maka fitrah ini, fitrah manusia itu sudah dibekali Allah dengan nilai-nilai asasi ya, nilai-nilai pokok yang dapat menilai satu tingkah laku. Ya, beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Al-Khaliq ya. Kemudian mengakui keberadaan Allah sebagai Al-Khaliq dan keinginan manusia untuk tetap hidup teratur.
Ya, jadi Bapak Allah, ini lagi-lagi nanti fitrah yang akan bicara itu semua. Ya, apa? Yang pertama ingin mengerti keberadaan sang Khalik gitu ya. Monggo apa? Kemudian ingin ibadah kepada Al-Khalik dan sekaligus ingin hidup teratur, itu fitrah. Kan baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian yang ketiga, poin fitrah ini adalah manusia menjadi saksi atas dirinya, atas diri sendiri, dan hati mereka meyakini keberadaan walaupun mengingkarinya, ya tadi ya, contohkan. Oke, sehingga manusia secara fitrah Bapak Ibu itu meyakini adanya Allah sebagai Rabb-nya dan juga memerlukan adanya Rasul ya untuk mengajarkan Islam kepada dirinya. Ya, terlebih lagi kullu mauludin yuladu ala fitrah tadi. Baik. Bapak Ibu yang Allah ya, lagi-lagi di sini disampaikan beberapa ayat hadis Rasulullah misalnya ya. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah misalnya, beliau sabdakan kullu mauludin yuladu ala fitrah ya, setiap yang lahir adalah fitrah. Kemudian di hadis yang lain di ayat Abu Hurairah juga gitu, Rasulullah bersabda, tidaklah dari yang setiap dilahirkan itu melainkan dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang perhatikan, dibandingkan dengan sebagaimana binatang ternak ya, melahirkan binatang yang sunyi dari cacat, nggak ada yang cacat. Ini perhatikan, kucing itu kalau lahir ya relatif nggak ada yang cacat lah gitu ya. Ayam lahir juga istilahnya normal semua lah gitu ya. Sehingga dikatakan, adakah engkau memperbaiki yang putus telinganya sejak mula gitu ya. Kemudian bersabda, itulah fitrah Allah yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang demikian itu adalah agama yang lurus dan tidak mungkin dapat dirubah-rubah oleh yang lain. Hadis dari Bukhari Muslim. Bapak Allah, di dalam surat 70 ayat 14 ya, itu juga diingatkan bahwa nanti manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oke, yang besok nanti ketika mulut dikunci gitu ya, maka semua bersaksi atas dirinya sendiri. Tangannya bersaksi, matanya bersaksi. Ini fitrah Bapak Ibu. Karena sesungguhnya semua itu akan menjaga fitrahnya masing-masing. Ya, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa setiap pagi Bapak Ibu, setiap pagi itu tangan, mata, telinga ya, itu semua, kaki itu berpesan pada lisan. Wahai lisan, hendaklah kau hari ini menjadi lisan yang bersyukur pada Allah, atau lisan jaga fitrah pada Allah, karena nanti kami akan ikut. Artinya tangan, kaki ini sudah mengingatkan atas kebaikan-kebaikan tersebut. Tetapi kalaupun engkau menjadi lisan yang kufur atau ingkar pada Allah, kami juga akan terbawa. Ini Rasulullah berpesan seperti itu, sehingga Bapak Ibu Allah, para sahabat itu seringkali menghukum lisannya Bapak Ibu. Ya, maka ya. Ya. Yang saya kaitkan ini namanya qada dan qadar. Qada dan qadar. Ya. Nah, ini takdir itu sebetulnya masih bisa kita rubah atau tidak? Karena kan fitrahnya kan sebetulnya kalau kita ngomong kan manusia itu adalah suci. Ya. Tapi ada yang namanya takdir. Nah, takdir itu ada yang mengatakan bahwa itu sudah takdir Allah dan tidak bisa dirubah. Ada yang mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah dengan segala macam. Itu Oke. Terus ya, jadi takdir itu ada dua ya, qada dan qadar gitu ya. Qada itu berarti sesuatu yang qada dan qadar sama-sama, bisa baik bisa buruk kan gitu ya. Bisa baik bisa buruk ya. Qada ada sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah atau takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Sehingga kita bisa mengatakan takdir setelah itu terjadi. Kan ya, baik. Sehingga Bapak Ibu, karena kita menyadari bahwa takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi, yang kita tidak tahu kepastiannya nanti seperti apa, tetapi yang bisa kita sadari bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulullah menjamin. Jadi barang siapa yang ini mendapatkan takdirnya baik, maka Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi maka sebaliknya Bapak Ibu,
Jadi kita tidak tahu takdirnya nanti akan buruk atau seperti apa gitu ya. Maka juga Allah ingatkan kita Rasulnya, orang yang nanti mendapatkan takdir yang buruk itu juga Allah mudahkan dia melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dengan kata lain, terus takdir itu bisa dirubah. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan kita. Saat itu kan mesti ya kita melakukan satu kebaikan masih mendapatkan kebaikan, belum tentu. Gitu. Contoh ya, saya sering sampaikan bahwasanya kunci keberhasilan ada 4 ya. Yang pertama adalah ikhtiar sungguh-sungguh. Yang kedua doa. Yang ketiga benar, masih ingat, optimis gitu ya, atau husnudzon. Yang keempat, tawakal ala Allah. Jadi seringkali mungkin saya sering contohkan kepada mahasiswa saya, ini kunci sukses yang harus kamu lakukan gitu ya, kalau ingin mendapatkan nilai baik. Tapi qadarullah, misal kamu sudah berikhtiar maksimal, masuk terus, ngerjakan tugas dan sebagainya gitu ya, kemudian juga berdoa dengan sungguh-sungguh gitu ya, terus yakin pula gitu, ternyata hasilnya tidak baik gitu ya. Kalau cuma dapat C misalnya ya, nggak dapat A misalnya. Maka ini ada faktor yang keempat, yakni tawakal Allah. Tawakal itu menyerahkan sepenuhnya, itu keputusan Allah. Itulah percaya pada takdir. Sehingga rukun iman yang keenam itu percaya pada takdir tadi gitu ya. Ini udah ketentuan Allah, sudah berikhtiar dan sebagainya. Sehingga di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan bahwasanya Allah menilai itu bukan semata-mata hasil, tapi ikhtiar kita. Maka dari sini ada muncul satu kebaikan Bapak Ibu. Kalau kita lengkapi dengan tawakal tadi, manakala mendapatkan satu kemuliaan atau kebenaran atau keberhasilan, kita bersyukur. Ya bersyukur berarti ya udah kita mengoptimalkan nilai yang kita punya ini dan sebagainya misalnya ya, itu menjadi sesuatu hal yang ya. Tetapi kalau kita sudah ikhtiar maksimal, kemudian berdoa sungguh-sungguh dan yakin betul gitu ya, kemudian hasilnya juga tidak maksimal, maka kita bersabar. Dan bersabarnya gimana? Saya sering sampaikan, sabar itu adalah kombinasi antara akal dan hati. Hati menerima itu ketentuan Allah, akal berpikir mungkin saya udah ikhtiar tapi salah ikhtiarnya. Mungkin saya udah berdoa tapi tidak salah lengkapi dengan amal-amal soleh misal gitu ya. Mungkin saya udah optimis ya, tapi ternyata optimis doang gitu ya, tapi nggak disertai dengan husnudzon yang tepat misalnya. Maka hati menerima itu ketentuan Allah, akal ini berpikir kenapa sih itu bisa terjadi, kesalahan apa yang saya lakukan. Maka langkah berikutnya maka mencari solusi. Oh kalau gitu kayaknya saya kurang nih amal solehnya. Saya udah berdoa sungguh tapi amal solehnya nggak ada misalnya, atau kurang. Saya sudah ikhtiar nih misalnya, ikhtiar maksimal gitu ya, tapi saya tidak baik sama teman misalnya. Teman minta ajar nggak saya jadi dan sebagainya. Itu banyak kejadian-kejadian. Ya, jadi intinya takdir bisa rubah. Di antaranya Rasul memberikan satu gambaran bahwa silaturahim ya, itu juga menjadi merubah takdir. Jadi kisahkan dulu pada zaman Nabi Ibrahim AS ada seorang pemuda. Jadi Rasul itu, para hampir semua Rasul ya, kalau ada kejadian di sekitar beliau itu malaikat bertamu dulu gitu ya. Sehingga saat itu Nabi Ibrahim AS ketemu lah dengan malaikat Israel, malaikat maut, malakul maut ya. Waalaikumsalam, mau kemana? Saya mau mencabut si pemuda itu. Dan ternyata pemuda itu saat itu lagi dia lagi bersilaturahim lah gitu ya. Oh ya monggo, gitu. Nabi kan nggak bisa melarang ya. Ternyata besoknya tuh kok masih hidup ya. Padahal udah pamitan mau mencabut, besoknya hidup seminggu 2 bulan dan sebagainya. Akhirnya terus mereka datang lagi. Ya karena amal dia silaturahim itu akhirnya Allah perintahkan untuk diberikan umur yang panjang. Sehingga hadis Rasulullah yang umur panjang itu bisa dimaknai secara tekstual ya. Apa yang kemarin ya. Itu benar gitu ya. Dan juga bisa dimaknai dengan konteks ya, artinya itu bisa optimal kehidupan itu sendiri. Alam sahab ngaten nggih. Nggih baik. Baik, Bapak Ibu Allah. Jadi insan yang diberikan kelebihan salah satu adalah fitrah tadi, itu membutuhkan 3 hal Bapak Ibu. Yang 3 hal nanti ini tidak bisa dicapai sendiri kecuali atas petunjuk Rasulullah. Saya ulang lagi. Jadi manusia yang memiliki fitrah itu dia butuh satu sistem, satu aturan yang sesuai dengan fitrahnya dia. Yang untuk mendapatkan ini semua itu butuh petunjuk Rasulullah atau risalah Rasulullah.
Baik, apa yang dibutuhkan manusia? Yang pertama, ya, jadi fitrah manusia itu akan mengajarkan atau mengajak kita untuk melihat wujudul khaliq. Wujudul khaliq, yakni wujudnya al-khaliq, keberadaan yang sang pencipta. Dan saya kemarin alhamdulillah kita bahas nggih, marifatullah. Biasanya kalau misalnya dengan kemarin kelewatan, segera ngikuti ini ya. Ngikuti videonya dan jangan lupa like and subscribe gitu. Like, share, and subscribe gitu. Jadi itu betul, dan memang nanti kita akan menuju ke sana, yakni bagaimana kita membutuhkan untuk memahami keberadaan sang khaliq ini. Baik, sehingga Bapak Allah, keberadaan atau eksistensi pencipta itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diingkari. Ya, nanti kita jumpai Bapak Ibu, ada Profesor Hansel misalnya ya. Beliau seorang ahli ilmu falak ya, dari bangsa Inggris ya, dari Inggris ya. Beliau berkata bahwa setiap bidang ilmu pengetahuan itu makin meluas ya, dan maka semakin bertambah pula bukti-bukti yang memastikan dan lebih mengokohkan perihal adanya Sang Maha Menciptakan. Contoh paling gampang ya, kan ilmu falak ini bicara terkait dengan perbintangan misalnya. Ya, betapa tidak matahari bisa beredar dengan kecepatan 8 km per menit ya, itu konstan sekian ribu tahun gitu ya. Itu tidak mungkin bisa dikendalikan oleh ilmu apapun kecuali Sang Maha Perkasa gitu ya. Kan ya. Termasuk juga kemarin ya, seorang ilmuwan kita ya, itu bisa menemukan persis ya, bahwa 1 tahun itu 360 hari, berapa jam kemarin plus sekian menit ya, sekian detik gitu ya, sehingga akhirnya muncul tahun kabisat kan ya. Tiap 4 tahun sekali ada 29 di bulan Februari, lainnya 28. Itu konsisten Bapak, ribuan, dan itu nggak mungkin alat apapun kecuali ada yang maha kuasa. Oke, baik, itu Profesor Hansel ya, beliau katakan seperti itu. Maka beliau katakan usulnya semakin bertambah pula bukti-bukti yang memastikan dan lebih mengokohkan perihal adanya zat yang maha menciptakan, zat yang maha dahulu, yang tidak ada batas ya untuk kekuasaannya, dan pula tidak ada yang habis-habisnya, kekal selamanya. Gitu ya. Makanya kemarin saat kita bicara ilmu Allah kan ada ilmu yang khusus sama ada apa ya, amah yang umum. Dan ilmu umum itu artinya ke sana larinya. Maka Dr. Welch ya, seorang ahli kimia dari Prancis juga mengatakan, jikalau pada satu ketika aku merasa keimananku turun ya kepada Allah ya, ya kemudian aku masuk kepada labku untuk melakukan satu uji coba. Yang lagi-lagi beliau sampaikan, beliau menemukan bahwa sesungguhnya ini semua tidak bisa dilakukan oleh manusia atau makhluk apapun kecuali atas izin Allah dan sebagainya. Insyaallah baik. Allah itu adalah sementara ya, nanti soal kita akan lanjutkan ada 3, yakni kita akan butuh untuk mengetahui keberadaan Allah, yang kedua nanti kita butuh untuk mengabdi kepada Allah, dan yang ketiga nanti kita butuh hidup dengan teratur, dan itu semua hanya bisa kita dapatkan jika kita mengenal Rasulullah. Semoga kita semua nanti menjadi umat-umat Rasulullah yang senantiasa cinta dengan risalah Rasulullah, yang nantinya menjadi bagian umat Rasulullah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin wa Iran. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Iran. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Iran wa fi Indonesia wa fi kulli makan zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin
ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.